til arad walakinnal ghina ghinan nams. Hakikat dari kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta yang dimiliki, tapi hakikat dari kekayaan itu adalah kekayaan yang ada dalam hati. Apa maksudnya kekayaan dalam hati? Salah satu maknanya adalah orang yang merasa cukup dengan yang dia miliki dan tidak pusing memikirkan apa yang belum dia dapatkan, apalagi memikirkan apa yang dimiliki oleh orang banyak. Dia mensyukuri yang ada, dan ini adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, tenang dan tidak pusing menghadapi kehidupannya. Dalam konteks hadis ini ada sebuah kisah yang menarik yang patut untuk kita renungkan dan untuk melihat nanti bagaimana hakikat dari orang yang kaya sebagaimana disampaikan oleh hadis tersebut. Dalam sebuah stasiun radio dulu saya pernah mendengar sebuah kisah yang sangat pantas untuk kita renungkan. Al-kisah ada di sebuah kampung, hidup sekelompok orang, dan di kampung itu ada orang yang paling kaya, namanya adalah Pak Gani. Dia orang yang paling kaya, punya banyak ladang usaha, perkebunan, peternakan, dan juga sawah yang sangat luas. Dan hampir 80% orang-orang yang ada di dalam kampungnya itu bekerja dengan dia. Ada yang bekerja di tambak ikannya, ada yang di sawah, ada yang mengurus perkebunannya, dan juga ada yang mengurus peternakannya. Salah satu dia juga punya ternak sapi. Nah, di peternakan sapi dia mempekerjakan seorang laki-laki, namanya adalah Pak Mahmud. Pak Mahmud ini hidupnya sangat sederhana, bahkan cenderung miskin, punya istri 1 dan 5 anak, dan dia bekerja untuk memelihara sapi milik Pak Gani. Dia rajin sholat, rajin beribadah, dan ini juga yang membuat Pak Gani kurang senang dengan Pak Mahmud ini, karena setiap kali Pak Gani patroli ke peternakannya, seringkali dia menemukan Pak Mahmud ini melaksanakan sholat. Bagi orang seperti Pak Gani, sholat itu bukan sesuatu yang penting. Nah, suatu hari menjelang waktu zuhur, itu sebagaimana biasa Pak Mahmud ngambil wudhu, lalu kemudian dia mencari tempat yang teduh di bawah sebuah pohon yang rindang. Dia bentangkan kainnya untuk sebagai sejadah, lalu dia melaksanakan sholat zuhur. Ketika dia melaksanakan sholat zuhur, datanglah Pak Gani dari belakang. Pak Mahmud tidak menyadarinya sampai dia berakhir dengan sholat. Pak Gani rupanya menatap Pak Mahmud dari belakang. Dia ingin tahu selesai sholat nanti Pak Gani ingin apa lagi yang akan dilakukannya. Rupanya selesai sholat, setelah berzikir dan berdoa dengan khusyuk, Pak Mahmud mengambil bungkus nasi yang dia bawa dari rumah. Kemudian dia buka, dilihat terus oleh Pak Gani. Ketika dia buka, isi bungkusannya adalah nasi putih plus sebagai lauknya hanya cabai merah, nggak ada yang lain. Tidak ada ikan, tidak ada ayam, apalagi rendang dan lain sebagaimana dan lain-lainnya. Pak Gani tertegun melihat, dan dia melihat sebelum makan dengan khusyuk Pak Mahmud mengangkat tangannya ke atas dan berdoa sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma inna as'aluka khairan min hadza ta'am. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kebaikan dari makanan yang Engkau berikan ini. Nah, pada saat itulah tiba-tiba Pak Gani dari belakang berteriak, "Hei Mahmud, apa yang kamu lakukan?" Pak Mahmud melihat ke belakang dan dia menjawab, "Oh Pak, saya sedang makan Pak, yuk kita makan bersama-sama kalau Bapak tidak berkenan." "Wah, saya nggak mau makan. Saya lihat dari tadi kamu hanya punya nasi dengan cabai. Saya tidak mau makan dengan menu yang seperti itu. Kamu saja yang makan. Tapi untuk apa gunanya kamu hanya makan yang seperti ini, makan nasi dengan cabai, tapi kami tetap berdoa bersyukur kepada Allah. Bukankah yang perlu bersyukur itu kalau makannya dengan makanan enak dan minuman yang enak? Punya ikan, punya ayam, punya rendang, punya minuman yang lezat. Bukankah pada waktu itu kalau bersyukur? Ya kalau makanan seperti ini, ya nggak usah bersyukur." Pak Mahmud kemudian menjawab,
itu bagi bapak, Pak. Barangkali orang seperti bapak baru bersyukur apabila memiliki makanan yang enak, minuman yang enak. Tapi bagi orang seperti saya, Pak, memiliki nasi dengan cabai seperti ini saja, ini sudah sangat-sangat cukup. Ini adalah karunia terbesar oleh Allah kepada saya, Pak, dengan keluarga saya. Saya merasa bersyukur sampai hari ini saya masih bisa makan, Pak. Sampai hari ini saya masih bisa menikmati hidup ini walaupun yang saya dapatkan hanya seperti ini, Pak. Saya ketika makan ya makan nasi ini, Pak, tidak membayangkan yang lain-lain. Pak Gani merasa kesal dengan jawaban ini, seakan-akan dia diceramai oleh Pak Mahmud itu. Lalu kemudian dia berkata, "Sudahlah, kamu cepat saja makan, selesai makan nanti jangan lupa itu diurus lagi, jangan sampai nanti sapi-sapi itu berkeliaran kemana-mana dan nanti sore bawa ke kandangnya." "Siap, Pak," kata Pak Mahmud, dan kemudian dia melanjutkan makannya. Dan Pak Gani kemudian ingin meninggalkan Pak Mahmudnya, tapi belum beberapa jauh melangkah, tiba-tiba Pak Mahmud manggil, "Oh ya Pak Gani, hampir lupa, kebetulan sekarang saya ingin sampaikan." Pak Gani melihat ke belakang, kemudian bertanya dengan agak sombong, "Mau bilang apa lagi?" Pak Mahmud menjawab, "Ini Pak, semalam saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu terasa pada saat siang yang bolong, matahari terik. Tiba-tiba saya menatap ke atas langit dan saya melihat di atas langit ada tulisan, Pak. Tulisannya itu berbunyi seperti ini: akan mati orang yang paling kaya di kampung ini esok hari." Itu, Pak, mimpi saya. Pak Mahmud kesal mendengar Pak Gani kesal mendengarkan ucapan Pak Mahmud ini karena dia merasa paling kaya dan Pak Mahmud bilang orang yang kaya akan mati. Maka dia bilang, "Ah, ngaco kamu ini seakan-akan mendoakan saya mati ini," katanya. "Enggak, Pak," kata Pak Mahmud, "saya hanya menyampaikan mimpi, bukan mendoakan Bapak meninggal. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah dan panjang umur, Pak," katanya. "Ah, udahlah, saya nggak percaya dengan mimpi orang seperti kamu ini. Cepat makan, cepat bekerja lagi." Kemudian dia meninggalkan Pak Mahmud. Tapi walaupun dia tadi seperti tidak menghiraukan perkataan Pak Mahmud, sambil berjalan terpikir juga dalam hatinya, jangan-jangan ucapan si Mahmud ini benar, bahwa esok hari akan mati orang paling kaya, dan orang yang paling kaya ya saya di kampung ini, berarti saya yang akan mati. Mulailah dia gelisah, ketakutan, tidak tenang. Dia langsung pulang ke rumahnya, dia panggil orang-orang dekatnya, dia minta kumpulkan semua tabib, dukun-dukun, ajak ke sini. Terus dia minta kepada tabib untuk mengecek kondisi kesehatannya. Semua tabib bilang bahwa Pak Gani dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Kemudian dia berpikir, kalau saya sehat, kenapa kata Mahmud saya melalui mimpinya diramalkan akan mati? Dia bilang sama tabib, "Sudah, begini saja, malam ini semua kamu harus tidur di rumah saya, tidur di samping saya. Jangan-jangan nanti malam itu ada kejadian yang tidak saya sangka-sangka, mungkin saya diserang oleh penyakit yang membuat saya mati seperti ramalan si Mahmud. Kamu harus nginap di rumah saya semuanya." Nah, malam itu semua tabib berada di dalam kamar Pak Gani, mengelilingi tempat tidur Pak Gani. Pak Gani di tengah tidur dan para tabib berjaga-jaga apa yang terjadi. Dan anehnya Pak Gani tetap tidak bisa tidur, dan para tabib sebagian malah justru tidur. Pak Gani terus berpikir apa yang akan terjadi sampai larut malam. Bahkan baru berhenti dia merasa gelisah ketika lantunan azan subuh berkumandang di masjid, dan dia langsung mengucapkan, "Alhamdulillahirabbil alamin, subuh sudah datang, pagi sudah menjelang, dan saya masih dalam keadaan sehat." Ini adalah ucapan alhamdulillah pertama kali dalam hidup Pak Gani ketika pada pagi harinya. Dan kemudian dia ngambil wudhu, tidak seperti biasanya. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh di rumah. Setelah itu dia mandi, ganti pakaian, kebesaran, sarapan. Dan ketika matahari sudah mulai menyingsing, dia kemudian keluar rumah untuk pergi ke rumah Pak Mahmud, karena dia punya rencana untuk memecat
Gara-gara mimpi Mahmud yang disampaikan kepadanya, semalaman dia tidak bisa tidur, tidak tenang, gelisah, bahkan dia kehabisan uang untuk menghabiskan uang untuk membayar para tabib. Padahal tidak terjadi apa-apa. Nah, ketika dia keluar dari rumah, baru buka pintu rumahnya, di jalan dia lihat ada ibu-ibu, serombongan ibu-ibu berjalan menuju ke arah kanan rumahnya, rumah Pak Gani. Ibu-ibu itu membawa air, cerek, dan kemudian ada wadah yang di dalamnya ada beras. Itu pertanda ada orang yang meninggal. Makanya Pak Gani agak terkejut, ibunya bertanya, "Ibu-ibu mau kemana?" Ibu-ibunya jawab, "Kami mau ke rumah orang yang meninggal, Pak." "Semangnya siapa yang meninggal di kampung kita ini?" kata Pak Gani. "Oh, Bapak belum tahu ya?" katanya. "Semalam, Pak Mahmud yang tinggal di ujung kampung kita ini, Pak, meninggal dunia." Pak Gani terperanjat, "Loh, kok yang meninggal adalah Mahmud? Bukankah dia orang yang paling miskin dan saya orang yang paling kaya? Dan ramalannya tadi yang akan meninggal adalah orang paling kaya. Saya tetap selamat, sehat, kok dia yang meninggal?" Lama dia terfikir, kemudian baru datang hidayah, kemudian dia terperanjat berpikir, "Ya Allah, ampuni saya selama ini yang menganggap diri saya yang paling kaya dengan memiliki banyak harta, memiliki banyak peternakan dan lain-lain ini. Saya menganggap sayalah orang yang paling kaya. Tapi rupanya di hadapanmu ya Allah, yang paling kaya adalah Mahmud yang kemarin saya caci maki." Mahmud memang hartanya tidak banyak, tapi dia bisa menikmati hidupnya dengan bersyukur dengan apapun yang dia miliki. Pak Mahmud tersadarkan, Pak Gani tersadarkan, rupanya yang kaya bukanlah orang yang punya banyak harta, tapi yang kaya adalah orang yang banyak bersyukur sehingga hatinya menjadi kaya. Kaum muslimin dan mukminin yang berbahagia, apa yang terdapat dalam kisah ini merupakan manifestasi atau kenyataan implementasi dari hadis Nabi Muhammad yang dikutip di awal tadi. Kata Rasulullah, "Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukanlah sebuah kekayaan yang dengan memiliki banyak harta, tapi kekayaan adalah kekayaan dalam hati. Mudah-mudahan hari ini ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.